Hai Sobat Online, semoga kalian dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Sobat Online, belakangan ini marak terjadi perilaku flexing baik di dunia nyata maupun di media sosial. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan flexing? Dampak apa yang ditimbulkan serta bagaimana cara agar tak terjebak di dalamnya? Oke, kali ini kita akan bahas satu persatu. Flexing. Flexing merupakan istilah yang diberikan kepada orang yang suka menunjukkan sesuatu tentang dirinya alias pamer secara berlebihan. Secara psikologis, perilaku flexing ini dapat muncul karena ekspektasi yang tidak sesuai dengan realita, pengaruh lingkungan, ketakutan akan penolakan, kebutuhan yang tinggi akan eksistensi diri, dan faktor kepribadian. Dalam bidang psikologis, perilaku flexing juga sangat erat kaitannya dengan rasa tidak percaya diri atau insecurity yang seseorang miliki sehingga adanya sebuah stimulus untuk menunjukkan apa yang membuat dirinya unggul kepada orang lain. Contohnya ketika menghadiri pesta atau acara besar dan jika tidak mengenakan pakaian atau barang yang terlihat mewah atau bermerek, mereka tidak akan percaya diri dan merasa khawatir akan tidak diterima di lingkungan tersebut, dan sebaliknya. Sobat Online, ternyata perilaku flexing mempunyai dampak bagi kesehatan mental loh. Kira-kira apa aja sih dampaknya? Yang pertama, meningkatkan rasa insecure. Menurut psikolog, tindakan flexing disebabkan adanya perasaan insecure. Maka dari itu, untuk menutupi rasa tidak percaya diri tersebut, para pelaku flexing memilih untuk menunjukkan pencapaian, prestasi, serta harta yang dimilikinya dengan cara yang berlebihan, guna memperoleh validasi dari orang lain. Yang kedua, cenderung merasakan kesepian emosional. Seperti yang telah dibahas di atas, tindakan flexing marketing dapat menyebabkan seseorang dijauhi oleh orang-orang sekitarnya, bahkan kehilangan kesempatan untuk memiliki teman baru. Hal ini dikarenakan pelaku flexing akan larut dalam dunianya sendiri akibat kecanduan terhadap media sosial yang membuatnya menjadi berjarak dengan lingkungan pergaulannya di dunia nyata. Yang ketiga, kesulitan mencapai mental well-being atau kebahagiaan serta kepuasan. Sobat, tindakan flexing marketing menjadikan pelakunya selalu ingin divalidasi. Ketika jumlah validasi tidak sesuai ekspektasi, maka pelaku akan dilanda kecemasan bahkan depresi. Hal ini memperlihatkan bahwa pelaku memiliki tingkat self-love yang rendah. Jika kebiasaan ini terus berlanjut, mental well-being akan sulit dicapai lantaran pelaku selalu menggantungkan kebahagiaannya pada faktor-faktor eksternal. Sobat, tren flexing tidak hanya terjadi pada influencer loh. Banyak orang yang merasa punya banyak harta jadi punya kecenderungan untuk pamer. Sadar tidak sadar, yang tadinya hanya sesekali pamer, jadi terbiasa nih selalu ingin pamer. Psikolog Indah Sundari Jayanti memberikan tips nih bagi kita agar kita tidak terjebak di dalam flexing dan agar kita bisa mampu mengendalikan diri. Itu sebagai berikut. Yang pertama, kelola ekspektasi. Orang yang suka flexing harta pada umumnya punya ekspektasi yang sama, yaitu berharap pada orang lain, terkesima, dan punya lingkaran pergaulan orang kaya. Coba dipikirkan ulang lagi, apakah kita bisa bertumbuh dan lebih bijak lagi kalau punya ekspektasi seperti itu? Atau saat kita tahu ternyata kemampuan kita terbatas, apakah ekspektasi kita realistis? Oleh sebab itu, ekspektasimu jangan sampai melebihi realita, atau bisa jadi kamu akan memaksakan dirimu. Yang kedua, kontrol diri. Mereka yang melakukan flexing akan memaksakan diri dan akhirnya kalap menghabiskan uang untuk membeli barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan, tapi hanya diperlukan untuk bisa flexing harta. Kalau sobat ingat, para influencer yang suka flexing ternyata hanya memamerkan kekayaan palsu kan? Nah, karena itu mereka pun memiliki satu kesamaan, yaitu kurangnya kontrol diri itu tadi. Psikolog Indah pun turut menyarankan bahwa kita harus berpikir dahulu sebelum bertindak terkait dampak baik dan buruk dari perilaku flexing yang dilakukan. Yang ketiga, ganti pola pikir. Sudah jelas, kebiasaan flexing harta bermula dari pola pikir yang berfokus pada ingin terkenal, ingin diterima pergaulan kelas atas, dan sebagainya. Fokus yang salah ini nih yang bikin paham yang salah satu juga tentang diri sendiri. Karena itu harus cepat disadari untuk ganti fokus seperti mengenal diri sendiri. Fokuskan mengenali kekuatan dan kebaikan apa yang kita miliki selain harta dan barang mewah. Kenali kekayaan yang kita miliki yang sifatnya lebih kekal dari harta dan barang. Contohnya seperti memiliki keluarga yang bahagia pun bisa dikatakan sebagai harta yang berharga kan? Yang keempat, posisikan diri sebagai orang lain dengan menaikkan level empati. Empati berarti bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain dan menempatkan diri seperti orang lain. Hal ini cenderung kurang dimiliki oleh orang yang suka flexing karena mereka terlalu sibuk berpusat pada diri sendiri. Padahal akan lebih baik kalau kita bisa memposisikan diri.
Kebanyakan orang berjuang untuk mencukupi hidup mereka. Akan lebih bijak juga kalau sebelum flexing, dipikirkan dulu apakah benar semua orang yang melihat tindakan kita akan terkesan, atau justru ternyata orang lain terganggu melihat kita pamer harta. Dengan kondisi sosial sekitar kita ini, kita juga harus peka ya. Yang kelima, fokus pada hal positif. Kalau fokus hanya berpusat pada kebiasaan flexing, aktivitas positif lainnya jadi tak terlihat deh. Padahal aktivitas positif bisa menambah hal positif juga loh pada diri sendiri yang tak bisa diberikan harta dan barang mewah. Daripada fokus mengharapkan atensi orang lain, dengan flexing lebih baik kita fokus pada atensi dari orang-orang tersayang kan? Lebih seru juga nih, bisa menciptakan momen dan quality time bareng orang-orang terdekat, sahabat dan keluarga. Sobat, ketergantungan akan flexing dapat membuat pelaku menjadi semakin rasional dalam berpikir. Jadi sebaiknya cepat disadari ya. Kalau sudah sangat mengganggu aktivitas, kalian bisa cari bantuan dari ahlinya loh, seperti psikolog. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa itu flexing dan dampaknya, serta bahayanya bagi kesehatan mental. Oleh karena itu, mulai sekarang kita pahami yuk agar kita tidak mengalami. Sampai sini dulu ya sobat, sampai berjumpa lagi. Bye, terima kasih.